Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas besar dari ekonomi penerapan pada agroindustri yang berjudul analisis waktu baku pada proses pengemasan beras untuk menentukan waktu kerja pada pekerja di UD ADK. Studi kasus UD ADK Aluminium Mangsa Timur. Kemudian kita akan masuk ke table of content. Yang pertama itu ada pendahuluan berisi tentang gambaran umum dan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah landasan teori, yaitu berisi tentang sebuah pengertian waktu kerja atau time study. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi ini berisi sebuah metodologi serta kerangka konseptual. Yang keempat adalah pengumpulan dan pengolahan data, berisi tentang pengumpulan waktu siklus dan pengolahan waktu baku. Dan yang kelima ada kesimpulan dan saran, berisi tentang sebuah hasil dan sebuah saran untuk sebuah perusahaan tersebut. Kita akan masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pertama ada gambaran umum, yaitu meningkatnya kebutuhan bahan pokok mengakibatkan adanya peningkatan produktivitas dalam proses produksi bahan pokok pada suatu perusahaan. Untuk memperoleh hasil yang optimum dalam setiap aktivitas produksi, perusahaan harus memiliki strategi dan perencanaan yang tepat agar menghasilkan produk yang terstruktur. Tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut Wajadi 1994, kandungan karbohidrat pada padi giling sebesar 78,9%, protein sekitar 6,8%, dan lemak sekitar 0,7%, dan lain sekitar 0,6%. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Metode studi waktu adalah salah satu metode pengukuran kerja. Ini dilakukan dengan menghitung jumlah waktu dari sampel kinerja dan menggunakan sebagai standar. Pengukuran waktu dan jam henti atau stopwatch time study adalah teknik yang sangat cocok untuk digunakan pada pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang. Hasilnya akan menghasilkan waktu baku. Kilang padi ADK berdiri pada 1979, yang proses awal kilang ini menggunakan alat manual, tetapi pada tahun 2010 padi ini sudah mulai menggunakan mesin penggiling manual. Kilang padi ADK terletak di Aluminium, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, Aceh. Pada kilang padi ADK memiliki 12 karyawan. Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 3. Bagaimana cara menentukan allowance dalam penggilingan padi pada kilang padi ADK. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan waktu normal dalam penggilingan padi pada kilang padi ADK. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan waktu baku dalam penggilingan padi pada kilang padi ADK. Tujuannya yaitu untuk menentukan allowance pada proses pengemasan beras di kilang padi ADK, dan yang kedua adalah untuk menentukan berapa waktu normal dari proses pengemasan beras tersebut, dan yang ketiga adalah menentukan berapa waktu baku dalam penggilingan padi pada kilang padi ADK. Kemudian kita akan masuk ke landasan teori. Di landasan teori ini adalah waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja untuk menyelesaikan proses-proses dalam waktu kerja. Tujuan untuk bertambahnya produk yang dihasilkan dan pengukuran proses kerja adalah hal yang sangat penting, sehingga sangat dibutuhkan pengukuran terhadap produktivitas kerja, serta waktu baku diperlukan untuk mengevaluasi perkembangan kinerja bagi karyawan. Di antaranya dianjurkan menggunakan metode work sampling. Metode work sampling adalah merupakan teknik untuk melakukan jumlah pengamatan besar dari aktivitas kerja hingga mesin sampai proses sampai operator kerja. Waktu standar. Waktu standar merupakan proses produksi. Pada dasarnya adalah patokan waktu yang harus dilaksanakan oleh karyawan dalam menyelesaikan proses produksi dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya waktu standar ini, maka proses produksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, karena para karyawan yang sedang melaksanakan proses produksi ini dapat mengikuti seberapa lama proses yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pada akhirnya dalam penetapan standar waktu ini dapat mengikuti juga tingkat efisiensi karyawan. Yang ketiga itu adalah waktu kerja. Pengukuran waktu kerja adalah pengukuran yang dilakukan pada suatu aktivitas atau
kegiatan seorang operator atau tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran waktu merupakan usaha untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kita akan masuk yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini dilakukan yaitu di Bidang Padi ADK Alupideng Langsa Timur pada 2 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi dari dua, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan ada timbulnya variabel terikat atau dependen. Contohnya variabel bebas terdapat dalam penelitian ini yaitu allowance, setting factor, dan waktu normal. Yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena ada variabel bebas. Contoh seperti variabel terikat yaitu waktu baku. Kemudian kita akan membahas kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini yang pertama ada UB Kilang Padi ADK, yang kedua menentukan metode penelitian, yang ketiga mengidentifikasi masalah, yang keempat mencari waktu siklus, yang kelima adalah menentukan allowance, menentukan rating factor, dan mencari waktu normal, dan hasilnya adalah waktu baku. Langkah-langkah penelitian ini yang pertama itu penggunaan waktu kerja, kemudian cakupan data, faktor penyesuaian, faktor kelonggaran atau allowance, yang kelima pengukuran waktu normal, yang keenam pengukuran waktu baku. Kemudian kita akan masuk ke pengumpulan dan pengolahan data. Yang di sebelah kiri saya itu gambar proses pengemasan. Untuk pengolahan data ini yaitu yang pertama ada rata-rata atau min, yang hasil setelah dihitung dengan hasilnya yaitu 7,05, dan kedua ada standar deviasi yang setelah dihitung sekitar 0,94. Yang ketiga ada uji kecukupan data yang hasilnya 36.134,21, dan yang keempat ada uji kecukupan data, yaitu ada BKA dan BKB. BKB itu sekitar 8,93, BKA yaitu sekitar 5,07. Untuk grafiknya dapat dilihat di sebelah kiri saya. Kemudian kita akan menentukan rating factor. Setelah ditentukan rating factor dengan tabel tersebut, dapat penyesuaian keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsisten, sehingga dapat diperoleh yaitu 0,024. Jadi perhitungannya itu adalah 1 tambah 0,24 sama dengan 1,24. Jadi waktu normalnya itu adalah 8,29. Untuk selanjutnya untuk menentukan kelonggaran dapat dilihat pada tabel kelonggaran. Setelah ditentukan yaitu terdapat 57,79. Kemudian kita akan menentukan waktu baku, yaitu waktu baku dengan rumusnya waktu standar bagi waktu baku tambah 1 plus allowance, sehingga waktu baku yang telah dihitung adalah 57,79 menit. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, allowance pada proses pengemasan di kilang padi yaitu setelah ditentukan dengan tabel allowance pada tabel yang di atas, yaitu memiliki kelonggaran sekitar 57,79. Untuk penentuan waktu normalnya pada pengemasan yaitu setelah dihitung sekitar 8,29, dan hasil dari waktu baku yaitu sekitar 57,79. Saran untuk dari perusahaan ini yaitu untuk allowance sebaiknya dilakukan penyesuaian pada proses pengemasan sehingga tidak terjadinya kelonggaran pada saat proses produksi. Sebaiknya waktu normal pada pengemasan sudah baik, tapi tetap dilakukan lagi penyesuaian agar proses tersebut lebih cepat. Yang ketiga, hasil dari waktu baku sebaiknya disesuaikan lagi jika tidak terjadi kelonggaran pada proses tersebut, akan lebih cepat. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari saudara Burkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bertanya,
Dari proses semua stasiun, mengapa stasiun pengemasan yang dihitung? Ya, Mungkin izin menjawab kenapa dari semua proses stasiun kenapa yang dihitung stasiun pengemasan. Di sini karena stasiun pengemasan itu masih menggunakan manual, yaitu dengan memegang sebuah karung yang untuk dikemas dan dijahit karena kita menentukan waktu baku itu waktu yang masih digunakan itu yang dengan manual, dengan mesin manual, tidak menggunakan mesin. Gimana jawabannya? baik. Terima kasih. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.